Nah, dia bangun jemaat pasti berhasil. Dan jemaatnya akhirnya bertumbuh dengan luar biasa. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus, melegakan hatinya. Aduh, saya penuh sukacita ini. Kenapa? Akhirnya jemaat kembali pada Kristus. Aduh, mati aku. Kenapa? Jemaat tinggalkan Yesus mencari hal yang aneh-aneh. Supaya orang datang banyak, dia pakai cara-cara aneh. Aduh, itu menyakitkan jiwa kita. Kenapa? Karena bukan nama Yesus yang menarik orang. Keterampilanmu, pinter main gitarmu, pinter main pianomu, wah itu menarik orang. Gak ada gunanya. Saudara percaya saya, apa yang dibangun manusia dengan segala kepintaran tidak pernah menyenangkan hati Tuhan jika itu tidak dipersembahkan dengan benar. Nggak bisa. Apalagi kita mau tiru-tiru orang, nah udah habislah kita. Ya. Selanjutnya, nah ini yang terakhir ya, ada beberapa hal penting. Saudara, mereka meragukan Yesus kapan datang. Kapan sih datangnya? Nah, ada beberapa orang itu yang mencari-cari seperti itu. Dan Paulus katakan, dia jelaskan bahwa apa yang terjadi dengan setelah kematian. Ya, pada PowerPoint yang ke-20 ya. 21 dan 22. Nah, saudara di sini. Nah, saudara perhatikan bahwa dikatakan di sana, saudara, apa tanda-tanda Yesus akan datang? Nah, gereja akan mengalami satu pertentangan, satu perselisihan, dan satu peninggian yang bukan Kristus, anti Kristus. Jadi saya sekarang tanya, secara kita perhatikan baik-baik peperangan rohani yang ada di dunia sekarang, khususnya di Indonesia, saudara perhatikan baik-baik, pelan-pelan seluruh kerajaan kegelapan itu mengusir seluruh konsep Kristus dari pikiran gereja-gereja. Digantikan apa? Perhatikan. Jadi sekarang Antikristus sudah bertata di beberapa gereja, sedang berkata mereka tidak pernah memberitakan Kristus, berita tentang salib, pikul salib, nggak ada di sana. Yang ada apa? Mereka berikan di sana sukacita yang membangun semangat orang, sukacita dengan humor-humornya, dengan kekuatan-kekuatan itu. Saudara, ini Antikristus itu. Ini Antikristus. Bagi kita bukan gitu. Saudara nggak tahu, ada peperangan di belakang alam semesta ini. Dia memakai orang-orang untuk meracuni gereja. Penjilat-penjilat, penyunat-penyunat palsu, dikatakan Paulus di Filipi. Dan mereka masuk, bahkan para hamba Tuhan sekarang memakai semua aturan itu. Untuk apa? Supaya dia lebih bisa diterima oleh jemaatnya. Dia menambah-nambahi khotbahnya. Supaya dia bisa terima jemaatnya. Dan dia bisa lama-lama di gereja itu, dia mulai memakai cara-cara yang gila itu. Jadi orang akhirnya apa? Dibimbing, dididik apa? Telinganya udah diseleksi. Jadi setan itu pinter, saudara. Coba kita lihat anak-anak kita gitu ya. Kenapa dia senang main game daripada baca firman Tuhan? Kan udah diseleksi dan sudah dibelenggu oleh setan itu sebenarnya. Kalau kita mau tahu. Betul nggak? Kan kita nggak kerasa ini kita lagi ngapain. Nah, kamu sedang memprioritaskan siapa sebenarnya? Nah, kalau kita lihat Paulus mengatakan bahwa kamu harus kembali pada senternya hidupmu. Pengudusan itu adalah kamu semakin terang melihat Yesus itu menguasai hidupmu. Itu kekudusan. Segala bentuk hidupmu adalah kekudusan sebenarnya. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Paulus sedang menyatakan kamu jangan sampai teralihkan. Nah, mereka katakan kalau gitu kapan Yesus janjinya mau datang? Nah, itu untuk sampai yang akhir Paulus. Dan Paulus mengatakan jangan khawatir. Ya, nah coba perhatikan. Dia menjelaskan tentang kapan Yesus datang. Kita lihat Tesalonika. Pasal yang kedua. Ya, nah ini dia menjelaskan semua pasal kedua ini ya. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat yang pertama tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepada saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung, gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu beri dirimu disesatkan dengan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jangan pernah mau, saudara. Ada seorang bertanya pada saya, Pak, saya harus keluar dari gereja ini enggak? Saya melihat gereja ini tidak memberitakan apapun. Dia hanya memberitakan apa yang sama dengan dunia. Dan saya merasa ada
satu seperti itu, saya masuk dalam gudang sampah. Saya ingin menyelamatkan bukan diri saya, Pak. Anak saya kasihan. Bayangkan anak saya dikatakan Yesus bukan juru selamat, dia bukan Tuhanmu, dia manusia biasa. Saya bisa bertahan, Pak. Tapi anak saya mana bisa dicekokin seperti itu. Terus dia tanya saya, boleh nggak saya keluar dari gereja itu? Saudara, saya katakan keluar dari gereja. Itu bukan gereja Tuhan, itu gereja setan. Gereja yang mengajar Yesus bukan Tuhan, itu gereja setan. Walaupun namanya masih gereja Kristen Injili apa dan lain-lain, itu gereja setan. Kenapa yang ngajar itu setan semua? Melawan Tuhan semua, tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu berarti sesat. Nah, kalau anak belajar di situ, kamu terus biarin terus, ya salahmu sendiri. Kalau tiba-tiba anak besar itu tidak mengakui Tuhan. Nah, kita menjaga hal seperti ini. Dan itu sudah ada loh, di sekolah-sekolah SMP, SD sudah ada yang alim-alim saksi Yehova masuk mengajar anak-anak kita. Coba bayang, mengerikan kan? Guru-guru agama itu banyak dari saksi Yehova sekarang. Karena mau nggak dibayar dia. Kalau kita mau dibayar kan, mereka nggak apa-apa nggak dibayar, saya mau. Ya nggak apa-apa, bapak aja kan. Jadi kan sekolahnya senang kan, sekolah negerinya kan nggak bayar. Suruh bayar nggak mau dia. Nah, itu tantangan-tantangan yang lebih khusus. Ya, kita lanjutkan, saudara perhatikan. Apa gejala-gejalanya? Ya. Ayat yang keempat dari ayat 3 ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan orang dengan cara bagaimanapun. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bayangkan saudara. Jadi dia meninggikan diri di atas segala yang disebut sebagai Allah. Dan orang itu melebihi daripada orang-orang menyembah Allah itu. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali dikatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Jadi Paulus itu mengajarkan akan ada orang yang seperti itu, seperti setan di bait Allah. Dan dia jelaskan itu. Siapa saudara tahu? Kan belum ada gereja perjanjian baru. Contohnya apa? Isabel, 450 nabi-nabi, 400 nabi-nabi Asyera, dan raja-raja seperti yang raja-raja kecil hakim-hakim zaman itu, dan tidak ada Tuhan di sana, dan mereka bertahta di sana. Israel tidak ada Allah, dan yang menjadi Allah berhala-berhala mereka. Jadi zaman itu sudah ada, iya sudah ada, tapi dia akan membesar dan semakin mengerucut. Cuma jangan takut, saudara. Begitu dia muncul menyatakan diri, nah saat Tuhan tiba, persis saat itu, pada saat dia mau berkuasa menguasai dunia, Tuhan langsung datang dan langsung dibinasakan oleh Yesus waktu datang. Jadi tidak menunggu waktu, oh nanti 100 tahun kita disiksa dulu. No. Begitu sampai dia menyatakan diri sebagai Allah, dan tidak ada satu tempat dunia yang iblis bisa mengatakan akulah alam, nggak ada. Karena semua sudah ditaruh dalam kaki Yesus. Segala kuasa sudah diberikan padaku. Masih ingat kan kalimat itu? Jadi saudara jangan takut akhir zaman bagaimana. Nggak usah takut. Kenapa? Begitu antikris akan mengaku, saat yang sana juga dia langsung dibinasakan Tuhan. Ini ayatnya di sini. Ya, coba kita lihat ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyerah dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya langsung. Dan nafas mulutnya akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nggak usah takut. Ya, di situ. 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat, saudara. Mujizat palsu. Kemarin di Semarang ada satu pertanyaan saya. Satu pendeta yang besar mati. Ada seorang pendetanya saya itu heran Pak, kenapa jemaat bisa mau dengar terus? Padahal mujizatnya nggak ada satupun yang digenapi. Nanti Indonesia terjadi gini-gini, nggak jadi. Nanti gini-gini nggak jadi. Ngomong terus. Jadi pendeta ini bapak dan anak. Anaknya perempuan, suka membuat-membuat. Tapi jemaat seperti itu nggak benar, bohong. Tapi masih ikut. Ini kok bisa Pak? Saya ngomong, setan itu satu kerajaan dengan setan. Kalau dia ada kebenaran, dia akan tinggalkan. Saudara, di dalam Alkitab ditulis bahwa kalau kita ngomong satu nubuatan salah,
saudara dirajam sampai mati, nggak ada ampun. Nah kalau ini berkumpul beratus-ratus kali salah terus, dan jemaatnya ikut, jemaatnya jemaat setan juga. Kenapa nggak pernah belajar firman Tuhan? Dan dikatakan di sini bahwa orang-orang itu akan mengalami kesesatan murtad dan percaya tanda-tanda palsu, mujizat palsu, perbuatan-perbuatan ajaib yang tidak benar. Bisa nggak mereka menculikkan mata orang buta, malaikat terang yang palsu? Bisa. Terus apa yang kita tes? Betul nggak dia percaya Kristus? Adakah yang saya tulis di sini? Akarnya semua hidup dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan dia mengasihi sama. Begitu nggak ada, perbuatan itu bukan dari Tuhan. Itu membinasakan dia. Mujizat bukan menyelamatkan dia, mujizat binasakan dia. 10 orang Ustaz yang balik berapa? Ini satu. Yang 9 mana? Binasa. Itu Alkitab tulis. Ya. Nah, surah ini yang 11. Ya. Dari 10 ya. Dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Apa yang dilakukan dalam mereka? Kejahatan mereka. Mereka suka bertengkar di gereja. Mereka suka tidak taat pada gereja. Mereka suka melamar gereja. Nah, ini adalah pekerjaan yang durhaka, anti Kristus. Kita akan tahu. Dan jemaat Tesalonika mengalami itu bersama dengan jemaat yang lain. Dan Paulus mengatakan jangan pernah takut. Iya kan? Ada kuasa daripada firman Tuhan. Injil kerajaan Allah itu akan menjadi hakim kita selama-lamanya. Ya, kita bersyukur jika hari ini kita mendapatkan penguatan. Nah, kita lihat ayat pasal 3 ayat 5 yang terakhir. Ya. Ini sebenarnya dari ayat 1 bagus ini ya. Udah saya bacakan aja dari ayat 1 ya. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1. Selanjutnya saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan. Artinya kemajuan itu apa? Semakin menyebar, dikenal orang dan semakin didengar banyak orang dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Bukan semua orang di gereja beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Akan terus kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, apa saudara? Jangan makan. Karena kami katakan dan karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, mereka sibuk dengan hal yang tidak berguna. Artinya apa? Sudah tahu? Gila pelayan. Gila pelayan. Jadi malas bekerja. Dulu pernah ada anak muda di sini. Pak, saya mau puasa. Tuhan pimpin saya gini. Saya ngomong, kamu masuk aliran sesat. Benar, jadi aliran sesat ya. Nggak benar udah. Jadi dia karena malasnya dia mau puasa. Biar Tuhan nanti menjamin saya, kan orang sungguh dalam Tuhan dijamin Tuhan. Ini udah sesat ya pikirannya, udah nggak bener ya. Ini orang malas tapi dia atas nama Tuhan gitu kan. Sudah nggak bisa, kalau katakan nggak bisa kamu seperti itu, kamu sesat. Jadi orang Kristen dan bukan orang Kristen harus kerja untuk hidupnya. Itu sudah berlaku. Matahari dan hujan berlaku untuk orang benar dan berlaku untuk orang yang tidak benar. Udah jelas itu yang katakan. Terus kita maunya apa? Kita santai-santai. Nggak bisa. Nggak boleh ada seperti itu. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pemimpin gereja, orang biasa jemaat juga harus
sungguh-sungguh. Maka di dalam etos Protestan, saudara perhatikan baik, etos Protestan selama 250 tahun di Amerika itu membangun satu kuasa yang luar biasa dan ditiru oleh Korea, oleh Jepang, oleh China. Saudara perhatikan ya. Kita bertemu dengan si Andre yang kerja di Korea. Saudara tahu berapa jam orang Korea kerja? Minimal 12 jam sehari. Manusia ditentukan oleh Tuhan itu dengan 3 tahapan, 8, 8, 8. Betul kan? Terus mereka mengubah 12 jadi 2 supaya kerjanya lebih produktif dan luar biasa. Dan dikatakan, Pak, karena begitu Pak, Korea itu menjadi sekarang ini. Betul, dia maju, tetapi the quality of holiness tidak ada di sana. Bedanya mana itu? Banyak orang nggak tahu. Etos Protestan bukan etos kerja mati-matian, bukan. Etos kekudusan. Saudara, di China, di Korea, satu hari yang bunuh diri 5-10 orang anak muda. Di mana kekudusannya? Mereka stres luar biasa. Mereka tidak ada waktu untuk bersantai dengan keluarga, tidak ada, semua kejar prestasi, reputasi, mati semua satu-satu. Dan tidak pernah bisa mengalahkan Israel yang kerja santai. Israel kerja 6-8 jam. Tidak seperti mereka. Bahkan sampai 18 jam. Dikatakan, wow, belajar 18 jam jadi saya bisa. Wah, saya mah, kamu SD kelas 5, saya sudah SMA kamu. Betul, kamu kelihatan mengalahkan, tapi kekudusan kamu tidak ada. Kehidupan kamu tidak ada. Kamu tabrak semua hari Sabat, kamu tabrak semua Sabat semua. Menciptakan bangsa apa? Bangsa yang hancur di dalam. Jadi Korea Selatan, China itu keropos di dalam. Mutunya nggak bisa mengalahkan Israel sampai